Hai semuanya, kembali lagi di channel Nonton Film. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali merangkum alur film yang berjudul Avatar The Last Airbender, yang merupakan adaptasi dari serial kartun yang berjudul Avatar The Legend of Aang. Film ini menceritakan tentang para pengendali elemen yang hidup rukun dan damai, diantaranya elemen air, udara, tanah, dan api. Namun semua kedamaian tersebut tak bertahan lama setelah negara api menyerang, dan hanya Avatar yang mampu menghentikannya. Penasaran dengan videonya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Awal kisah memperlihatkan seorang anak yang bernama Aang dan merupakan suku asli dari pengendali udara. Aang merupakan anak yang sangat berbakat dikarenakan sudah dapat mengendalikan elemen udara di usianya yang masih dini. Aang tentunya berbeda dengan teman-teman seusianya, di mana ia lebih cepat memahami setiap pembelajaran yang diberikan. Pria ini merupakan sahabat Aang yang bernama Gyatso dan sekaligus guru bagi Aang. Bertepatan hari itu akan ada festival komet yang tentunya seluruh pengendali udara di penjuru dunia akan hadir untuk menyaksikan fenomena komet yang akan melintasi bumi. Singkat cerita, Aang kembali bertemu dengan sahabatnya itu di tempat yang sangat sakral. Ia sengaja mengajak Aang ke sana untuk memperlihatkan patung sang avatar dari pengendali udara yang bernama Yang Chen. Perlu diketahui bahwa ketika sang avatar meninggal, maka ia akan bereinkarnasi ke tubuh dan jiwa yang lain, sehingga seorang avatar dapat lahir dari suku pengendali api, udara, air, dan tanah. Sehingga Gyatso akhirnya mengatakan hal yang sebenarnya, yaitu Aang merupakan seorang avatar terpilih dikarenakan kemampuan yang dimilikinya. Di luar sana terdapat negara api yang telah melakukan pengerusakan di mana-mana, dan hanya seorang avatar yang mengendalikan keempat elemen yang bisa menghentikan kekacauan yang ada. Dunia membutuhkan avatar untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan di dunia ini. Menjadi seorang avatar tentunya tidak mudah, namun Gyatso yakin bahwa kemampuan dari Aang ia dapat mempelajari dari keempat elemen tersebut dan merupakan kekuatan terbesar dari seorang avatar. Dengan kelembutan hati dan ketenangan jiwa yang dimiliki oleh Aang, ia yakin bahwa Aang akan menjadi avatar yang bijaksana untuk kehidupan di dunia, sehingga akan menyudahi peperangan yang ditimbulkan oleh para pengendali api. Setelah mendengarkan kenyataan bahwa dirinya merupakan seorang avatar yang harus mengemban tugas berat, Aang pun diliputi dengan perasaan yang campur aduk dan membuatnya tak dapat tidur. Ia pun bertemu dengan hewan peliharaannya yang bernama Appa. Ia menceritakan apa yang ia rasakan dan membuatnya memikirkan beban yang akan dipikul selama menjadi seorang avatar. Untuk menghilangkan rasa cemasnya tersebut, ia pun memutuskan untuk terbang bersama dengan Appa sejenak, menghilangkan serta menjernihkan pikirannya, dan tidak mengetahui apa yang akan terjadi di malam itu yang tentunya akan membuat Aang menyesali keputusannya itu. Dan benar saja, setelah kepergian dari Aang, jauh di bawah sana para pasukan dari negara api mulai memasuki kawasan dari kuil para pengendali udara, yang tentu saja maksud kedatangan mereka yaitu ingin memusnahkan para pengendali udara. Dengan banyaknya pasukan yang telah berada di kuil tersebut, tentu saja pertempuran tak dapat terhindarkan lagi dan memaksa para pengendali udara mempertahankan tempat tersebut. Para pengendali udara tentu saja tidak tinggal diam dan melawan para pasukan negara api dan berusaha mempertahankan tempat tersebut. Sementara itu di perjalanannya, Aang terjebak badai yang cukup dahsyat sehingga membuatnya memutuskan kembali ke tempat asalnya. Sementara itu pasukan negara api mulai memporak-porandakan tempat tersebut dan membunuh para pengendali udara yang masih terus melawan mereka. Satu persatu mulai terbunuh dan kerusakan terjadi di mana-mana. Dengan tanpa rasa iba, para pasukan negara api menyerang mereka tanpa ampun dan memperlihatkan kekejaman dan kekuasaan dari negara api. Pelindung tempat persembunyian anak-anak yang masih kecil pun kini telah dikalahkan, dan hanya menyisakan Gyatso yang tentu saja dirinya akan sekuat tenaga mempertahankan tempat tersebut sekaligus akan melindungi para penerus pengendali udara. Namun tentunya kekuatan dari jenderal dari negara api tak dapat ditandinginya, sehingga membuat para pengendali udara di tempat tersebut telah musnah. Dan untuk Aang,
ia pun terhambat oleh cuaca badai dan membuatnya tenggelam dan tidak mengetahui kehancuran dari kuil suku udara. Singkat cerita, di suatu tempat terlihat seorang gadis berusaha untuk mengendalikan kekuatannya dan dia bernama Katara yang berasal dari suku air. Katara merupakan pengendali air yang belum terlalu mahir dalam menguasai kemampuannya itu. Ia sengaja menjauhi dari kelompoknya itu dikarenakan ia tidak ingin memperlihatkan kemampuannya tersebut. Katara mempunyai seorang kakak yang bernama Sokka dan merupakan pemimpin sementara pada kelompok mereka. Orang tua dari mereka awalnya merupakan pemimpin suku tersebut, namun beberapa tahun yang lalu terjadi invasi besar-besaran yang dilakukan oleh pihak negara api dan secara terpaksa kedua orang tua mereka harus mempertahankan tanah leluhur mereka dan memaksa sebagian penduduk suku air untuk bersembunyi dari kejaran pasukan negara api. Selain itu, Sokka juga bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan dari penduduk sukunya. Maka dari itu, dengan bantuan dari adiknya, ia akan mencari sumber makanan untuk penduduknya. Ia juga mengetahui bahwa adiknya itu merupakan pengendali air, namun ia meminta sang adik untuk merahasiakan kekuatannya itu demi keselamatan mereka. Tak berapa lama kemudian, arus yang cukup kuat membawa mereka masuk ke dalam gua es yang di dalamnya terdapat bongkahan es yang cukup aneh, serta membuat mereka terdampar sekaligus akan menjadi awal mula dari mereka menemukan sesuatu yang akan membawa perubahan bagi dunia mereka. Katara yang tidak ingin terjebak di sana secara terpaksa menggunakan pengendalian airnya untuk menarik kembali perahu mereka, namun hal tak terduga pun terjadi. Katara yang merasa iba terhadap bocah yang tiba-tiba tak sadarkan diri itu memutuskan untuk membawanya bersama mereka dan mendapatkan pertolongan sekaligus akan menanyakan siapa bocah tersebut. Sang bocah pun dibawa ke tabib desa dan alangkah terkejutnya sang nenek yang mengetahui asal bocah tersebut yang merupakan pengendali udara dan telah lama punah sejak pembantaian kuil udara beberapa waktu silam. Dan untuk mengetahui kebenaran tersebut, mereka akan menunggu sampai ia telah tersadar dari pingsannya. Sementara itu di tempat lain, lebih tepatnya di kapal milik seorang pria yang bernama Pangeran Zuko yang didampingi oleh pamannya yang bernama Jenderal Airo, mengatakan bahwa beberapa saat ia melihat cahaya bersinar tak jauh dari kapal mereka dan ia menduga bahwa cahaya tersebut merupakan tanda dari Avatar sekaligus akan mengakhiri ekspedisinya yang mana tujuan utamanya yaitu membunuh sang Avatar untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa ia layak menjadi penguasa yang disegani. Kembali ke suku air, tampaknya Aang telah sadar dan kebingungan di mana ia berada sekaligus tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Melihat sekelilingnya penuh dengan salju dan berbeda dari tempat asalnya, ia akhirnya bertemu dengan Sokka dan memperkenalkan dirinya sebagai Aang. Ia juga menanyakan di mana ia berada serta mencari hewan peliharaannya yang bernama apa. That's not strange at all. Sokka! Sky Bison. Sky Bison. Aang pun menceritakan apa yang telah terjadi sebelum dirinya terjebak di bongkahan es, di mana badai besar menghambatnya dalam perjalanan pulang ke kuil udara selatan untuk merayakan festival komet. Sang nenek yang mendengarkan cerita tersebut tersadar akan satu hal dan mulai menceritakan sejarah di mana para pengendali udara, api, air, dan tanah dulunya hidup rukun dan damai. Namun, semuanya berubah saat negara api mulai menyerang. Hanya sang Avatar yang mampu mengendalikan keempat elemen tersebut dan dapat menghentikannya. Namun saat dunia membutuhkannya, ia menghilang. Satu-satunya orang yang tidak mengetahui cerita itu hanyalah Aang sendiri. Sekaligus tempat pembantaian pertama yaitu kuil udara tempat berasalnya Aang. Dan kejadian tersebut telah terjadi selama 100 tahun yang lalu. Aang pun seakan tidak percaya dengan fakta yang ada bahwa dirinya telah tertidur selama 100 tahun lamanya dan mengetahui bahwa seluruh orang yang ia kenal telah mati. Katara pun mencoba untuk menenangkan Aang dan paham apa yang telah dirasakan oleh Aang. Itu dikarenakan ia juga kehilangan orang tuanya saat penduduk suku air berhadapan dengan pasukan negara api.
Tak berapa lama kemudian terlihat kapal dari negara api menghampiri pemukiman mereka dan membuat Sokka dan yang lainnya bersiap dalam segala kemungkinan yang akan terjadi. Sang nenek berkata alasan pasukan negara api mendatangi mereka tak lain dan tak bukan adalah kemunculan dari Avatar, di mana Aang belum memberitahukan Katara dan Sokka mengenai dirinya yang merupakan sang Avatar. Mengetahui bahwa Aang adalah sang Avatar membuat Sokka memerintahkan para penduduk untuk tetap berlindung di rumah mereka masing-masing, sementara dirinya yang akan bernegosiasi dengan pasukan negara api. Dipimpin oleh Pangeran Zuko, ia meminta pemimpin dari suku tersebut untuk menyerahkan orang yang paling dia cari, yaitu sang Avatar. Ia tidak akan menghancurkan tempat tersebut dengan syarat agar segera menyerahkan sang Avatar. Sokka sebagai pemimpin segera menemui Pangeran Zuko dan memintanya untuk segera meninggalkan tempat tersebut, serta ia menantang sang pangeran untuk bertarung yang apabila berhasil menang maka pasukan negara api harus meninggalkan tempat tersebut. Pangeran Zuko pun menerima tantangan yang ada dan memperlihatkan perbedaan kekuatan mereka, dan hal tak terduga pun terjadi. Leave him alone! Ingin menghentikan pertempuran tersebut, Aang pun menyerahkan dirinya secara sukarela dengan jaminan penduduk suku tersebut tidak diusik. Aang juga berterima kasih kepada Sokka dan Katara karena berusaha melindunginya, namun untuk keselamatan mereka, Aang pun menyerahkan dirinya. Setelah kepergian pasukan negara api, Sokka yang merasa harus menyelamatkan Aang pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut dan menyerahkan kepemimpinan kepada yang lainnya, serta mengajak Katara untuk menyelamatkan Aang. Tibalah Aang di dalam kapal milik Pangeran Zuko dan dikurung di sana dan bertemu dengan Jenderal Iroh. Aang menanyakan mengapa negara api ingin melakukan penjajahan di mana-mana. Jenderal Iroh mengatakan bahwa sebagian dari mereka menganggap bahwa layaknya api yang melahap habis apapun di sekitarnya akan menimbulkan perubahan serta perdamaian untuk dunia, maka terjadilah invasi besar-besaran yang tentu saja bertolak belakang dengan konsep keadilan yang dimiliki oleh sang Avatar. Perbincangan mereka pun berakhir dan Jenderal Iroh beserta penjaga tahanan pun meninggalkan Aang sendiri. Namun tentu saja dengan kecerdikannya Aang berhasil mencuri kunci penjara tanpa diketahui oleh siapapun. Aang pun berhasil meloloskan diri dan mulai mencari jalan keluar dari kapal tersebut. Ia memasuki ruangan yang ternyata merupakan kamar dari Pangeran Zuko yang dipenuhi dengan catatan mengenai para avatar. Aang pun mulai mengendap-endap dan berhasil menemukan jalan keluar, namun tentu saja Pangeran Zuko mengetahui tahanannya telah kabur dan meminta para penjaga untuk menangkap Aang. Serangan demi serangan pun dilontarkan oleh pasukan negara api dan akhirnya berhasil mengenai Aang. Pangeran Zuko pun kembali menyerang mereka dengan kekuatan apinya. Namun secara mengejutkan, Katara berhasil menepis serangan tersebut dengan pengendalian airnya, sehingga mereka bertiga pun berhasil selamat dari kejaran pasukan negara api. Mereka tidak bisa lagi kembali ke desa asal mereka, yaitu dikarenakan akan berbahaya jika Aang kembali ke sana yang bisa saja membuat penduduk desa menjadi tawanan bagi pasukan negara api. Aang pun membawa mereka menuju tempat tinggalnya dahulu, yaitu kuil udara yang saat ini telah hancur dan menjadi kota mati. Aang masih tidak percaya dengan apa yang telah terjadi menimpa tempat tinggalnya dan penduduknya. Melihat bangunan yang dulunya megah dan dipenuhi dengan kebahagiaan kini hanya menjadi reruntuhan bangunan serta dengan kenangan-kenangan bersama dengan teman-temannya. Dan kesedihan Aang semakin bertambah di mana di saat itu ia melihat kerangka tulang dari sahabatnya, yaitu Gyatso yang merupakan sahabat dekatnya dan membuatnya semakin tak dapat mengendalikan kesedihannya, sehingga tanpa sadar Aang pun dikendalikan oleh emosi yang membuatnya tak sadarkan diri. Aang yang diliputi oleh rasa bersalah dan kesedihan yang mendalam membuat dirinya tak dapat mengendalikan emosinya. Ia semakin terbayang oleh sosok sahabatnya yang sering menasihatinya, namun apalah daya, waktu tak dapat diulang kembali di mana kematian akan menghampiri seluruh makhluk hidup dengan berbagai cara.
Aang pun mengerti akan hal tersebut dan secara perlahan mulai mengikhlaskan kematian dari sahabat dan penduduk yang ada di sana, sehingga kini ia kembali ke kesadarannya dan mulai ditenangkan oleh Katara. Kini Aang menjadi satu-satunya pengendali udara yang tersisa dan tak tahu harus mulai dari mana ia akan menjadi sang avatar. Satu hal yang pasti yaitu ia akan terus diburu oleh Pangeran Zuko, sekaligus ia akan menjelajahi setiap tempat untuk menemukan orang-orang yang dapat mengajarinya pengendalian seluruh elemen, dan itu akan menjadi petualangan yang menegangkan. Dan seperti biasa, film pun bersambung.